kalau PDIP tidak mau koalisi dengan kita, kalau PKS itu koalisi dengan semuanya siap. Jadi dengan PDIP siap. Kalau PDIP tidak menginginkan, saya yakin itu pendapat pribadi. Ya pribadinya yang mengatakan lah. Tapi teman-teman di PDIP pun ya saya paham tidak demikian. Ini itu PKS untuk membangun bangsa siap berkolaborasi dengan seluruh partai. Politik memang tidak boleh kaku. Para pemain politik harus siap bekerja sama dengan siapa saja selama kepentingan mereka dapat tercapai. Maka dalam politik bukan suatu kemustahilan kalau PDIP berkoalisi dengan PKS. Dua partai yang memiliki basis massa yang benar-benar bertolak belakang secara ideologi itu. Sejauh ini PDIP sebetulnya tidak punya masalah dengan PKS. Paling tidak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak punya masalah dengan PKS. Dia tidak punya masalah pribadi dengan petinggi PKS. Ya, mungkin ini dikarenakan kedua partai memang tidak dekat dan tidak pernah berkolaborasi sebelumnya. Makanya dari sisi hubungan personal koalisi PDIP-PKS adalah mungkin saja. Kondisi ini berbeda dengan hubungan PDIP dengan Partai Demokrat. Ini maksudnya Partai Demokratnya AHY. Bukan rahasia umum bahwa Ketua Umum Megawati punya masalah pribadi dengan patron Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati merasa pernah ditusuk dari belakang oleh SBY dalam pertarungan Pilpres di tahun 2004 lalu, sekitar 20 tahun lalu. Jadi, kalaupun selama ini PDIP sering cekcok dengan PKS terutama di parlemen, semua itu dinilai ya masih dalam koridor perdebatan di antara dua ideologi yang berbeda. Perdebatan yang masih sangat sehat dan masih sangat bersifat personal. Argumentasi dari kedua kelompok yang sedang mengusahakan koalisi PDIP dan PKS adalah untuk mengakhiri perpecahan anak-anak bangsa, buat mengakhiri perang cebong kampret dan cebong kadrun yang telah menyeruak keras sejak Pilpres di tahun 2014 silam. Selama Presiden Jokowi mengajak Prabowo Subianto ke jajaran kabinetnya dan kemudian diteruskan dengan mengajak Sandiaga Uno untuk juga masuk ke pemerintahan, proses rekonsiliasi itu sudah dimulai di tingkat elit politik. Perseteruan cebong kampret dan kemudian cebong kadrun itu sudah mereda, kalau tidak mau dibilang sudah selesai. Luka-luka mendalam bekas Pilkup DKI tahun 2017 mulai disembuhkan. Makanya sekarang ada upaya keras untuk mencegah Anies Baswedan mendapatkan tiket Capres 2024. Semua ini semata-mata agar tidak ada lagi pihak yang nekat mengobarkan kembali api permusuhan SARA. Tapi di tingkat akar rumput, di tingkat para relawan, bara api cebong kadrun masih membara-bara, siap membesar kembali bila mana ada yang menyiramkannya dengan bensin. Makanya bisa jadi ide koalisi PDIP dan PKS bertujuan buat mengakhiri perpecahan cebong kadrun buat selamanya, buat mengembalikan Indonesia yang satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Banyak yang menyadari kalau perpecahan anak-anak bangsa ini sudah terlalu lama dan sama sekali tidak produktif dalam membawa Indonesia menjadi negara maju, buat mensejahterakan dan menaikkan taraf hidup anak-anak bangsa sesuai janji kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu. Perbedaan-perbedaan ideologi adalah biasa di semua negara dan semua bangsa, dan realitas itu sama sekali tidak perlu menjadi sumber perpecahan yang mendalam dan menyemai dendam. Lagi pula, kondisi geopolitik global juga sudah mulai berubah. Wahabi yang menjadi benih perpecahan selama ini, aliran tersebut sudah dipinggirkan di negara asalnya, di Arab Saudi sana. Perpecahan Sunni Syiah antara Arab Saudi dan Iran juga sudah didamaikan. Pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang hobi memecah belah itu memicu perang di antara negara-negara Asia dan Afrika sudah mulai memudar pula. Kita sekarang memasuki abad Asia. Makanya di tengah perubahan geopolitik global yang kini lebih mengedepankan perdagangan, kerjasama dan perdamaian, perpecahan di dalam negeri kita juga sudah semakin tidak relevan lagi. Rujuknya Jokowi, Prabowo, dan kemudian PDIP dan PKS bisa jadi menjadi simbol penting pengakhiran perpecahan anak bangsa. Jadi bagaimana? Kalian setuju dengan duet Ganjar Sandi dan koalisi PDIP, P3, dan PKS? Buat kalian para cebong dan kadrun, selamat berdiskusi sengit di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.